Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar belum nih? Sudah. Baik, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek prosesi terlebih dahulu ya. Ada yang izin atau yang sakit atau Ada yang siapa? 3 orang. Siapa aja? Ulfa, Alfi, sama Alina. Kenapa? Kenapa? Ulfa sama Alfi, Obara. Kalau satu lagi? Alina Ada ya, baik. Udah dipiketin atau masih ada yang kotor sampahnya dibuang kalau dibuang terlebih dahulu. Bangkunya juga udah rapi ya. Udah siap belajar? Siap. Tadi sebelum ini ada pembelajaran. Ini mohon maaf ya ada suara bising. Mungkin kalau suara ibu tidak terdengar boleh ditanyakan saya diskusikan aja ya. Nah itu sebelum mulai pembelajaran juga ada kata-kata motivasi untuk anak-anak hari ini. Nah kata-kata motivasinya seperti ini. Belajar itu bukan soal siapa yang paling cepat paham, tapi siapa yang tidak pernah menyerah saat belum paham. Jadi anak-anak semuanya saat belum paham jangan mudah menyerah, harus tetap belajar dan semangat sampai kita paham pembelajarannya. Nah ada yang tahu tidak hari ini kita belajar apa? Betul, sistem pencernaan. Ibu juga punya alatnya, alat peraganya. Nanti teman-teman dibagi menjadi 2 kelompok. Juga nanti di hari itu kita ada games. Jadi di hari itu nanti dibagi menjadi 2 kelompok ya. Sebelumnya ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran PGT, Tim Games Turnamen di akhir pembelajaran serta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian sistem pencernaan pada manusia dan mampu mengidentifikasi fungsi organ pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya ingin bertanya nih, kenapa sih kita perlu makan dan apa yang kita rasakan saat kita terlambat makan? Gimana? Kenapa sih kita perlu makan? Betul. Terus kenapa kalau kita telat makan, gimana yang apa sih yang kita rasakan? Sakit lambungnya, iya pusing. Betul, semua yang kalian katakan itu betul. Jadi kalau kita telat makan atau tidak makan berapa jam, nah perut kita itu akan merasa sakit, badan pun akan terasa lemas dan kepala pun akan terasa pusing. Terus kenapa sih tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi? Nah karena kan kita perlu beraktivitas, jadi kita perlu energi dari makanan. Nah untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan. Nah apa sih sistem pencernaan itu? Ada yang udah tahu apa itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan adalah sistem dalam organ tubuh manusia yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, prosesnya pencernaan makan itu dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan oleh anus. Terus, nah organnya ada apa aja? Organnya ada mulut, terus ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar dan rektum sebelah sini, terus anus. Nah,
pencernaan mekanik terjadi melalui pengunyahan oleh gigi. Nah terus lidah ada air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang mengandung enzim amilase yang nantinya akan memecah pati menjadi maltosa. Selanjutnya ada kerongkongan. Nah kerongkongan itu terletak di sini ya. Nah di sini, kalau di sini. Nah itu merupakan saluran penghubung dari mulut ke lambung ya. Nah di sana tuh kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Nah apa sih gerakan peristaltik itu? Merupakan gerakan kontraksi otot eksofagus atau gerakan kemasan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah di sini tuh tidak terjadi pencerna kimia. Selanjutnya ada lambung. Nah lambung ini merupakan tempat pencernaan protein dimulai. Jadi di lambung ini berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Nah jadi enzim itu berfungsi untuk menghancurkan apa aja? Untuk menghancurkan karbohidrat, protein, lemak, dan dihancurkan semuanya oleh enzim yang ada pada lambung. Nah terus asam lambung berfungsi untuk apa? Untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Jadi saat sudah masuk ke lambung, makanan itu dihancurkan menjadi seperti bubur. Selanjutnya pada usus halus. Nah di usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah di sini itu merupakan tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi dimulai. Jadi duodenum itu menerima enzim dari pankreas dan ambil dari hati untuk mencerna lemak, karbohidrat, dan protein. Nah di usus halus ini itu memiliki villi dan mikropili untuk memperluas permukaan penyerapan. Jadi di usus halus itu nantinya akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Jadi di sanalah makanan berubah menjadi energi itu pada saat usus halus. Selanjutnya ada usus besar. Nah usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Jadi makanan yang tidak diserap oleh usus halus itu nanti akan diserap oleh usus besar. Jadi sisa makanan yang telah kehilangan air akan berubah menjadi kotoran atau feses. Nah selanjutnya yang terakhir ada rektum dan anus. Nah rektum dan anus ini jadi sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara sebelum dikeluarkan di rektum. Nah setelah itu dikeluarkan melalui anus. Nah sebenarnya ini tidak ada pada organ saluran pencernaan, namun ini merupakan organ pendukung pencernaan. Ada 3 organ pendukung organ pencernaan. Yang pertama ada hati, yang kedua kantung empedu, yang ketiga pankreas. Hati itu menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak nantinya. Terus kantung empedu untuk menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Jadi empedu yang sudah disimpan di hati itu nanti dikeluarkan ke usus halus. Terus ada pankreas. Nah pankreas ini menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Nah baik, seperti yang ibu sudah bilang tadi, ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Mungkin bisa maju ke depan. Ini kelompoknya boleh dilihat. Kita akan praktik untuk alat ini. Atau ada yang tidak hadir ya? Boleh ya udah, kalau seperti itu berarti dihitung 1, 2, 1, 2 aja biar ada dari badan. Oke, udah dibagi. Udah. Sini yang maju semuanya. Boleh berjajar, kelompok 1 ke sana, kelompok 2 ke sana. Nah, jadi kalian akan praktek memasukkan ini ke dalam ini ya. Kelompok 1 dulu ya. Boleh kelompok 1 maju ke sini, ada yang pegang, juga ada yang masukin airnya juga. Supaya kita tahu gimana sih proses pencernaan makanan itu. Semuanya sedikit aja. Oh boleh semuanya, tapi maksudnya sedikit aja airnya. Boleh langsung. Nah jadi tuh masuk dari mulut, terus ke kerongkongan, terus ke lambung, kurang banyak sepertinya. Aku tidak mau entahlah. Gak apa-apa. Ya begitu pokoknya ya, mungkin ada kendala di sininya. Ya udah jawab. Boleh. Jawab. Oke.
Ya begitu pokoknya ya teman-teman. Jadi mengalir dari atas ke bawah. Kemarin pas dicoba tuh berhasil. Ya mungkin tidak jawaban. Mungkin mau satu babak lagi masukin dulu nggak apa-apa sampai. Coba aja dulu. Coba lagi. Jatuh di bawah dulu, minta tolong di bawah dulu. Ini bawah dulu. Sekarang kita game dulu. Oh iya, motor maaf ya Allah sampai motor. Oke, kita game dulu. Nah, jadi gamenya itu, jadi setiap kelompok tuh mengirimkan perwakilannya satu-satu. Nanti setiap perwakilan masukkan apa itu namanya pensil ke dalam gelas. Jadi nanti teman-teman perwakilannya masuk-masuk dari dalam kelas, nanti yang masuk duluan langsung menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada satu pertanyaan yang disisir ke kelompoknya langsung dijawab di papan tulis ya. Oke. Nah, sini aja ya. Berarti Dilempar sampai masuk. Jadi yang udah masuk nanti langsung. susah banget tuh. Ya boleh nanti perwakilannya. Siapa? Yang baris makanya biar dari mana kok mulainya di sini? boleh dari ya samain aja itu jaraknya. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Boleh jawabnya di sini ya nanti. Ayo kamu sambil menang. Coba dulu aja. Terus dibulut-bulutin Bu. Bisa gak? Atau mau di bawah biar kalau susah lihat ya. Bawah. Kalian sambil dulu. Nah, sambil dulu sambil jongkok maksudnya gitu. Coba. Tuh. Lagi boleh. 3 kali jadi ya Bu. Ya. Langsung ayo Pak. Oh ya ini. Ini satu lagi. Nih. Ayo ayo. Itu berarti Udah Bu. Ibu tadi masuk tadi. Iya kita udah masuk ya udah dua lagi berdua berarti dua lagi. Boleh dibagi mungkin itunya kelompok 1 dan kelompok 2 pulpennya. Apanya? Videonya.
Oke. Tadi siapa yang mendapat nomor 1? Boleh dibacakan dan dijawab. Apa pengertian dari sistem perencanaan oleh manusia? Jawabannya, sistem perencanaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk merencanakan yang bisa dengan data bisa aktif dan digunakan oleh tubuh. Betul ya. Oke, lanjut yang kedua. Sebutkan fungsi utama dari hidup dalam perencanaan. Fungsi utama mulut yaitu mempunyai makanan sehari-hari dan energi perencanaan dari air. Tuh. Terus lanjut yang nomor 3. Organnya berfungsi sebagai pengumpulan data dalam adalah kelompokan atau kesempatan. Tuh. Yang 4. Tidak mampu dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi lambung itu menghancurkan makanan secara hidrogen dengan asam lambung serta secara kimia dengan menggerakkan otak. Tuh. Terus nomor 5. Harus memiliki fungsi penting dalam penyerapan pada sistem pencernaan. Khusus harus menyerap nutrisi hasil pencernaan ke dalam darah untuk diedarkan ke saraf. Tuh. Nomor 6. Organ yang berfungsi untuk menyerap air dari bentuk pers adalah pusat. Tuh. Terus yang terakhir nomor 7. Apa fungsi hati dalam sistem pencernaan meski bukan saluran pencernaan menghasilkan debu yang membantu mencerna lemak? Betul. Oke, berarti kelompok yang menang adalah kelompok 2. Yang satu ya, maaf. Kelompok satu kalian ke depan mengambil rewardnya. Ini mana nih? Selamat. Yang malah tidak apa-apa, dia boleh berkecil hati nanti minggu depan dapat lagi. Kelompok dua kapan? Ada ya? Oke. Nah, ada yang bisa menarik kesimpulan, berdasarkan kesimpulannya? Boleh? Oke, Mbak. Sistem pencernaan manusia berfungsi menyerap makanan menjadi zat yang bisa diserap tubuh untuk menghasilkan energi. Prosesnya dimulai dari mulut hingga anus, dibantu organ lain seperti hati, pankreas, dan jantung empedu. Sistem ini penting untuk menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan energi tubuh. Betul. Jadi seperti yang Mbak Mel sudah bacakan, kita dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran kita dari tadi terkait sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan manusia ini berfungsi untuk mengubah makanan menjadi zat yang bisa diserap oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Nah, prosesnya dimulai dari mulut hingga anus untuk mengeluarkan feses, dibantu organ lain seperti hati, pankreas, dan jantung empedunya. Sistem ini penting untuk menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan energi tubuh. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila kalian masih belum paham atau ingin memperdalam terkait sistem pencernaan, boleh mencari referensi yang terpercaya ya. Boleh dari Google atau dari apapun, buku di perpustakaan, atau langsung bertanya kepada ibu ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya insya Allah kita akan membahas lebih dalam terkait sistem pencernaan, penyakitnya dan lain-lain. Itu mungkin dicukupkan sampai sini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah sangat semangat pada pagi hari ini.
sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama dilanjut dengan doa kafaratul majlis ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.